wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, Mbak Farida sudah siap untuk sinar KP-nya? Oh, sudah siap, Bu. Silakan presentasi untuk waktunya maksimal 20 menit untuk penjelasan PowerPoint-nya dan sekaligus demo programnya. Oke, selamat pagi. Terima kasih buat Mbak Asih Prihatin. Ya, Dan yang Mas satu siapa sama tuh? Mas Rois, Bu. Mas Rois masih hilang. Ya. Ya, silakan dimulai. Jadi untuk use case-nya itu kan ada dua petugas, ada dua aktor, yaitu konsumen sama petugas. Karena administrasinya ada 3 dan dibagi oleh 3 wilayah dengan provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jadi kita ada untuk kelola data petugas. Jadi nanti kita bisa mengkondisikan untuk yang bertanggung jawab, yang pegang data di area tersebut siapa. Jadi ini untuk pertama kan dari sistem yang masih berjalan itu kan dari awal konsumen bertemu dengan sales. Dengan sales tersebut nanti untuk tanda jadi dan untuk penjadwalan pembayaran uang muka, konsumen tersebut itu hanya melampirkan dengan bukti tanda terima dan bukti transfer. Terkadang juga untuk konsumen itu percaya dengan sales untuk membayarkan uang muka tersebut dengan secara tunai. Nah, itu menjadi kendala dari perusahaan karena kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau untuk uang mukanya itu untuk dibawa dengan salesnya, nah itu akan terjadi kekeliruan di data kantor pusat yang seharusnya untuk sebelum akad untuk perumahan itu sudah lunas, malah menjadi kekeliruan dari data pembayaran dari konsumen. Nah, maka jadi rencananya itu mau dibuatkan untuk sistem agar dari konsumen langsung tertuju pembayarannya langsung ke kantor pusat. Karena memang untuk lokasi proyek dan untuk kantor pusatnya juga jauh dari konsumen. Nah, untuk pertama itu konsumen harus login dulu, dan konsumen habis login itu di login itu konsumen harus mengisi ID dan username dan password untuk melanjutkan dia mengisi data konsumennya. Dan untuk mengisi data konsumen tersebut mengisi biodata seperti nama, pekerjaan, alamat, dan agama, dan nomor telepon. Untuk data dari perusahaan agar mudah dicari. Dan kedua, konsumen masuk ke data pembayaran. Nah, data pembayaran tersebut berisi tentang tanggal bayar dan nominal bayar. Nah, untuk data pembayarannya nanti dicek sama petugas. Petugasnya mengelola data pembayaran siapa saja konsumen yang sudah pembayaran di uang muka tersebut. Dan petugas juga mengecek data pembayaran sesuai dengan jatuh tempo dari awal konsumen untuk pembelian dan penjadwalan dari pembayaran uang muka. Setelah itu Terus apa lagi? Itunya? Bu? Itu ya, sistemnya ya. Coba dijelaskan sebentar. Ya. Ada berapa tabel, Mbak? Tabelnya ada Tabel di sistem ada berapa? Betul, ini ada 4. Tabelnya di sistem. Sekalian revisi ya, Mbak? Oh iya, Bu. Nah, ini tabelnya nanti ditaruh Ya, atas ya.
Ini Oh, yang ini itunya harusnya taruh di ke atas. atas. Semua tabel keterangan Oh iya. tabelnya di atas. Oh, keterangannya di atas ya. Ini juga di atas. 1, 2. Terus kemudian data pembayaran, dan data petugas. Gitu ya, betul ya? Iya. Oke, terus Iya, betul, Bu. kemudian ini sampai membuat program atau hanya sampai dengan perancangan? Hanya perancangan saja, Bu. Oke, coba Programnya belum. jelaskan ini apa? Itu form login, Bu. Jadi gunanya form login itu pertama kan untuk akses dari konsumen sama petugasnya. Itu form login itu berguna untuk apa namanya? eh, si konsumen dan petugas itu bisa masuk ke sistem utama atau data. Oke, jadi sebelum masuk sistem diwajibkan untuk login. Terus Login. halaman yang kedua Gimana? ini adalah halaman apa ini? Home Halaman ya. utama. Terus ini Ya, yang itu perancangan input data konsumen, Bu. Jadi setelah login itu konsumen bisa input di data konsumen. Jadi konsumen itu mengisi data ID konsumen, nama konsumen, jenis kelamin, alamat, dan tempat tanggal lahir dan lain-lainnya, Bu. Jadi itu untuk data konsumennya apa biar kita mudah carinya, Bu. Selain dari data yang lain apa KPR yang lainnya atau pembelian yang lainnya, kita dapat data dari sistem ini, Bu. Oke. Ini data konsumen. Kemudian ini Kalau itu yang data petugas, Bu. Data petugas itu kan yang tadi, Bu, dibagi 3 wilayah. Jadi ini nanti kita bisa apa namanya mencocokkan dengan misalkan saya kan pegang Jawa Tengah, nanti yang Jawa Tengah itu nanti kita apa namanya yang bertanggung jawab di form data petugas itu. Jadi memang data petugas itu ada 3, Bu. Yang selanjutnya ini pembayaran. Input pembayaran itu nanti konsumen kan setelah pembayaran kan nanti kan ada struknya. Lah itu konsumen itu memasukkan apa namanya tanggal bayarnya, terus nama pembayarannya itu sesuai dari nama dia yang pertama itu memasukkan data dan nomor kaflingnya dan nama perumahannya. Pembayaran Itu pertama. fungsinya itu ya data pembayaran. Oke, kalau ada pembayaran pertama berarti ada 2, 3 dan seterusnya. Reportnya adakah? Ya. Ada, Bu, ada. Oke, sebentar. Ini nanti ya spasinya ya. Oh iya, Bu. Nanti Ya, dirapikan lagi. rancangan output spasi. Ini pembayaran. Besarnya nggak dicantumkan, Mbak? Gimana, Bu? Besarnya pembayaran? Oh iya, nominal pembayarannya ya, Bu, ya. Oh iya, ya, baik, Bu. Ya, Nanti saya revisi. Ya. Otomatis karena di tabelnya tabel pembayaran nomor kafling ini juga nanti direvisi. Ini ada jumlah bayarnya. Iya. Ya, tetapi di perancangan Iya. formnya belum ada. Perancangan. Oh iya. Ya, Bu. Oke, nanti diperbaiki semua. Iya, Bu. Ini tambah toh. Udah, terus ini kesimpulannya coba. Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya itu karena kan dari administrasi sekarang kan juga masihnya pakai Excel, Bu. Jadi kita masih menerima data pembayaran itu dari sales di lokasi proyek. Jadi kita sih meminta sama untuk dari ownernya ini untuk membuatkan program seperti yang saya usulkan. Namun kan untuk kendala seperti ini kan dari COVID ini kan juga proyek kan tidak jalan, Bu. Jadi mungkin untuk jadi apa namanya untuk mempersiapkan dari sistem ini kemungkinan juga akan kendala lama. Iya. Karena memang dari kondisi COVID kayak gini sih untuk perbankan dari KPR kan apa namanya susah, Bu, dari ACC dari KPR-nya.
Ya, dan dari konsumen juga belum minat untuk membeli investasi juga karena kan dari kebutuhan yang lainnya. Oh betul. Betul. Iya. Ini Hamparan Cipta Gria itu saya nggak asing. Itu masih dipegang Pak Lindu nggak? Oh, Pak Lindu sudah nggak ada, Bu, Oh, dari udah nggak? 2019 awal. Iya. Oh, Kenal sama Pak Lindu, Bu? iya, teman suami. Oh, Pernah oh, desain rumah temennya. saya. Iya. Oke, nanti. Oh, gitu. Oh, Pak Lindu ya. Saya sudah menangi Pak Lindu. Ya. Oke, dari Sudah Mas lama. Rio, Ya, dari Bu. audiens, ada yang ditanyakan, Mas? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ambil kerja soalnya, Bu. Nggak Ya, fokus enggak dari rumah. apa-apa. Berarti itu masih kerjain desain atau perumahan? Hamparan. Kita ada 3 sih, Bu. Dari pertama kan desain, perumahan, sama kan ada beda-beda, Bu, Hamparan Cipta Gria itu. Kalau Hamparan Cipta Grianya itu dari developernya, jadi itu kita meminat dari konsumen untuk membeli rumahnya. Kalau desainnya itu ada Hamparan Desain, Hamparan Prima Desain lagi. Nah, yang dulunya itu Pak Lindu itu yang ngehandle dari desain sama kontraktornya. Itu kalau Hamparan Cipta Grianya itu pure untuk pembelian sama kerjasama dari banknya. Iya. Untuk bangun perumahan. Kalau untuk pembangun perumahannya beda lagi divisinya. Beda lagi. Oh iya. Saya tutup dulu. Nanti kita nyoba ngobrol sebentar ya. Oke. Jadi saya Mbak Farida minta tolong nanti dikumpulkan dalam satu file, ya. Nanti yang bab 4 banyak yang harus direvisi. Terus kemudian lembar pengesahan, ya, dikasih tanda tangan tempat KP dan stempel. Lampiran-lampiran semua di-scan, ya, dikirimkan ke email saya. Iya, Bu. Ya, karena kalau itu belum komplit, nilainya belum bisa keluar. Oh, baik. Ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Heni. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu. Iya, Bu. Saya sebentar. Mas Rio, terima kasih ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Tapi kerja, Bu, soalnya. Oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.